Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rizmi Nur Andari dari SMP Prima Cendekia Islami akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Edelweiss. Selamat menyimak. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang sangat megah, hiduplah keluarga yang sangat harmonis. Raja Rendra dan Ratu Mary. Ya, begitulah sapaan dari para rakyat bagi pemimpinnya. Raja Rendra dan Ratu Mary dikaruniai sepasang buah hati yang bernama Kellen dan Kalista. Selama hampir 50 tahun memimpin kerajaan Edelweiss, Raja Rendra tidak pernah menemukan masalah sedikit pun. Ia bahkan terkenal menjadi seorang raja yang sangat bijaksana karena ia dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat dan tepat. Suatu hari, di taman kerajaan, Kellen sedang berbincang bersama Raja Rendra. "Wahai anakku, saat ini kau sudah berusia 17 tahun. Kelak, kau akan memimpin kerajaan ini saat aku sudah tiada," ucap raja kepada Kellen. Kellen yang kebingungan pun akhirnya menjawab, "Ayah, apa maksudmu? Memangnya ayah mau pergi kemana?" Tidak anakku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan terus mendampingimu, ibumu, serta adikmu dan seluruh rakyat Edelweiss," jawab raja untuk memecah kebingungan. "Baiklah ayah, ayah tidak perlu mencemaskan banyak hal. Aku, ibu, Kalista dan seluruh rakyat Edelweiss pasti akan selalu menemani ayah. Kalau begitu, mari kita pergi untuk makan malam ayah. Sepertinya sudah siap," ajak Kellen untuk memecah keheningan. Akhirnya raja pun mengangguk dan mengiyakan ajakan dari Kellen. Tibalah mereka di ruang makan. Semuanya tampak hening, tidak ada obrolan sedikit pun karena semua sibuk menyantap sajian yang telah disediakan. Tiba-tiba, "Ayah, Ibu, tadi pagi aku membantu Mbak Ren untuk menyusun bunga-bunga Edelweiss yang baru di taman kerajaan. Tetapi dalam perjalanan, aku menemukan sebuah ruangan yang aku rasa itu adalah ruangan rahasia. Aku tidak pernah melihat ruangan itu, Ayah, Ibu. Bahkan ketika aku bertanya, Mbak Ren seperti menyembunyikannya. Itu ruangan apa ya, Bu?" Itu ruangan biasa kok sayang. Nanti kalau sudah rapi, kamu boleh masuk ke dalam sana," jawab Ratu sedikit gugup. Sudah. Tidak perlu dipikirkan lagi anakku. Sekarang lekas habiskan makan malamnya lalu beristirahat. Paham? Ucap raja kepada Kalista yang diikuti oleh semua dan mengangguk. Sesampainya di kamar, Kalista yang sedari tadi masih kebingungan akan ruangan tersebut, terus memikirkan apa isi ruangan itu. Sangat mencurigakan menurutnya. Hingga akhirnya ia terlelap dalam pikirannya. Pagi hari pun tiba. Raja dan Ratu sedang sibuk mempersiapkan acara ulang tahun kerajaan yang ke-50 tahun. Banyak sekali tamu-tamu yang diundang, bahkan kerajaan-kerajaan di seberang pun ikut diundang. Kalista yang sedari tadi menatap indahnya bunga-bunga cantik yang sedang disusun oleh para pegawai, tidak sengaja mendengar sebuah percakapan antara Mbak Ren dengan pegawai lainnya. "Sudahlah, kita buka saja ruangan itu. Sudah 50 tahun Ratu menyekapnya di sana. Memang benar, kerajaan kita menjadi kerajaan yang sangat tentram dan juga berjaya. Namun, apakah kita akan terus tega melihat makhluk sekecil itu terus-menerus disekap di dalam sana?" ucap Mbak Ren dengan cemas. "Tidak, Ren. Aku tidak akan mengikuti apa maumu. Aku tahu ini akan menimbulkan masalah yang besar," kata pegawai lain yang tidak mau mengikuti perintah dari Mbak Ren. "Sudahlah, ikuti saja. Aku yang akan menanggung semua akibatnya. Kamu bantu aku membawakan bunga-bunga itu ke dalam. Paham?"
ucap Mbak Ren kepada pegawai tersebut. Akhirnya, pegawai tersebut pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbak Ren, karena Mbak Ren yang akan bertanggung jawab. Sesampainya di depan pintu, Mbak Ren pun membuka pintu perlahan dan beruntungnya tidak dikunci. Sehingga Kalista yang sedari tadi mengikuti Mbak Ren bisa ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Kalista kaget karena melihat banyak sekali bunga Edelweiss yang tiba-tiba saja tumbuh, bermekaran dan menimbulkan wangi yang sangat pekat. "Ruangan apa ini?" ucap Kalista sambil menutup hidungnya dan menghindari semua bau yang ia cium. Mbak Ren dan pegawai pun perlahan-lahan membuka sebuah lemari kaca yang ada di ruangan tersebut. Lalu tidak lama kemudian muncullah sinar yang sangat terang dan menyilaukan mata. "Apa ini?" ucap Kalista. "Ayo peri kecil, kamu bisa pergi sekarang juga," ucap Mbak Ren kepada peri kecil. "Apa? Peri kecil? Peri apa?" tanya Kalista dengan penasaran, dan ia pun langsung menghampiri Mbak Ren. "Mbak Ren, apa maksudnya semua ini? Peri? Peri apa, Mbak Ren?" tanya Kalista kepada Mbak Ren. Mbak Ren yang kaget karena kehadiran Kalista di sana pun akhirnya menjawab, Anu non, ini." Belum selesai menjelaskan, Kalista langsung berbicara. "Ini apa? Ini apa, Mbak? Tolong jelaskan, mengapa ada peri yang disekap di ruangan ini?" Begini non, peri itu adalah makhluk kecil yang sedari dulu Raja dan Ratu sekap di ruangan ini. Ia dipaksa untuk menangis sepanjang malam non, karena ia adalah peri cantik yang ajaib. Ketika ia menangis, ia akan menghasilkan bunga-bunga Edelweiss yang cantik ini, serta menimbulkan wangi yang sangat pekat. Tetapi ketika dia sedang bahagia atau tertawa, ia justru akan menghasilkan api yang sangat besar. Ia bisa membantu siapapun untuk hidup bahagia dan tentram. Maka kerajaan kita bisa berjaya seperti ini sebetulnya karena kerja dari peri ini non. Maafkan aku yang tidak bisa menjelaskan sedari dulu non, ucap Mbak Ren kepada Kalista, di mana Kalista saat ini sedang kebingungan dan syok mendengar semua penjelasan yang ada dari Mbak Ren. "Jadi selama ini kita bahagia karena peri ini? Apa-apaan ibu dan ayah? Selama ini semuanya bohong," ucap Kalista. Kalista terkejut mendengar hal tersebut. Akhirnya yang ia pikirkan adalah langsung bertemu dengan Kellen sang kakak. Ia ingin menceritakan semua hal yang menurutnya cukup gila. Namun, ketika ia sedang mencari keberadaan Kellen pun tidak bisa ditemukan dimanapun. Bahkan, kedua orang tuanya pun tidak bisa ditemukan di satu sudut sisi yang ada di kerajaan. Akhirnya, ia kembalilah ke ruangan tersebut untuk menemui peri tersebut. "Hai peri cantik, kamu pasti terluka ya? Kamu pasti tersiksa selama ini ya? Maafkan orang tuaku ya peri. Aku ingin menceritakan ini kepada Kellen. Di mana dia? Tapi ia bahkan tidak bisa aku temukan. Orang tuaku pun sama," ucap Kalista pada peri tersebut. Peri tersebut tersenyum dan menyentuh jari Kalista seolah-olah berkata, "Tidak apa-apa." Hingga akhirnya peri tersebut menuntun Kalista keluar ruangan. Kalista yang kebingungan akhirnya langsung saja mengikuti arahan dari peri tersebut. Tibalah mereka di kerajaan yang penuh dengan bunga Edelweiss dan mereka melihat Kellen sedang digantung di atas sana dengan mulut yang terbungkam. Kellen, ini aku Kalista. Bangunlah, bangun Kellen. Orang tua kita tidak ada. Kellen, tolong bangun, teriak Kalista yang terus berusaha membangunkan Kellen yang sedari tadi tidur atau terbungkam di atas pohon.
Tidak lama kemudian, Kellen akhirnya membuka mata dan berkata, Kalista, Kalista, mereka bukan orang tua kita. Mereka adalah manusia jahat yang ingin menghancurkan kerajaan Edelweiss ini. Kalista, tolong aku. Akhirnya Kalista pun membantu Kellen untuk bisa pergi dan menyelamatkan diri dari atas pohon. Tiba-tiba, peri cantik itu pun marah karena melihat Kalista sedih. Sampai akhirnya, tiba-tiba peri kecil itu tertawa terbahak-bahak dan tawanya itu ternyata betul-betul menghasilkan api yang sangat besar. Tidak lama kemudian, api tersebut membakar seluruh bunga Edelweiss yang ada di sudut-sudut kerajaan. Ternyata, sedari tadi Raja dan Ratu sedang bersembunyi. Mereka pun merasa resah dan kepanasan karena hampir seisi kerajaan penuh dengan api. Hingga akhirnya ia keluar dari persembunyian. Wahai Raja dan Ratu yang serakah, lihatlah betapa anak-anakku ini menyayangimu. Kamu jahat. Kalian semua jahat karena telah mengurungku demi kemakmuran hidup kalian. Mereka memang bukan anak-anakku, tapi mereka sudah kutitipkan pada suamiku yang berwujud seperti kalian. Lantas, kemana perginya suamiku? Ucap peri. Mendengar peri berkata seperti itu membuat Kalista dan Kellen terkejut dan akhirnya berpelukan dengan meratapi kisah hidupnya yang sangat berubah. Maafkan kami, wahai peri cantik. Kami melakukan ini agar kami bisa hidup nyaman. Suamimu ada di gua seberang kerajaan. Kami sudah lama hidup miskin. Berkat aku tahu bahwa kamu bisa mengubahku menjadi segala hal, maka mau tidak mau kami culik kamu dan kami membangun kerajaan ini dengan memanfaatkan dirimu. Ampuni kami, wahai peri cantik, ucap raja yang sangat sedih. Minta maaflah pada anak-anakku. Apabila mereka memaafkanmu, aku akan memaafkanmu juga, ucap peri kecil itu kepada raja. Wahai Kellen dan Kalista anakku, maafkan aku. Maafkan bahwa semua ini tidak nyata. Maafkan aku, ampuni aku, ucap raja sambil berlutut. Ayah, selama ini kau baik dengan kami. Selama 17 tahun ini, aku tetapi dibohongi akan dirimu yang sebenarnya. Aku sangat kecewa, Ayah. Tapi apalah daya, kau juga manusia biasa yang membutuhkan pertolongan. Aku maafkan Ayah, tapi Ayah tolong pergi jauh dari kami. Biarkan kami hidup bahagia tanpa. Baiklah anakku Kellen. Asal kamu mau memaafkanku, aku akan pergi jauh dari sini. Berbahagialah. Terima kasih wahai peri cantik. Kami pamit anakku sayang. Jagalah dirimu nak. Maafkan. Akhirnya setelah kisah itu selesai,